Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID, di mana channel ini adalah channel yang fokus membahas mengenai teknologi pangan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kafein. Kafein merupakan bagian penting dari produk kopi, di mana akhir-akhir ini kopi menjadi bagian dari lifestyle. Dengan menjamurnya kedai-kedai kopi dan harga yang terjangkau di kedai-kedai kopi yang ada di sekitar jalan raya, kemudian di mal-mal, bahkan sekarang banyak juga kedai kopi yang ada di kampus-kampus, kemudian ada juga kedai kopi yang didirikan di perumahan-perumahan. Nah, banyaknya kedai kopi dan harga yang terjangkau ini menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk mengkonsumsi kopi. Sehingga kopi menjadi bagian dari lifestyle. Banyak sekali orang yang dulu tidak suka kopi, sekarang beralih mengkonsumsi kopi. Dulu orang yang senang teh, kemudian senang produk-produk minuman seperti sirup, minuman kaleng, sekarang banyak beralih ke produk kopi. Demikian juga dengan minuman instan ya, minuman yang siap minum banyak juga yang isinya adalah produk kopi. Tapi banyak juga orang yang bertanya dengan saya, kenapa pada saat saya mengkonsumsi kopi tidak ada efeknya? Justru saya menjadi kantuk. Ada juga yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang mengatakan, saya minum kopi sedikit, tetapi justru dada saya berdebar-debar. Saya minum kopi sedikit kok nggak bisa tidur. Apalagi minum kopi menjelang maghrib ya, atau menjelang istirahat. Kok nggak bisa tidur sampai malam, bahkan sampai ada yang jam 1, jam 2. Tetapi di sisi lain ada orang yang minum kopi biasa-biasa saja. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sebenarnya efek kopi dan seberapa banyak harusnya orang mengkonsumsi kopi sehingga kopi memberikan efek yang positif bagi kesehatan. Jadi sebenarnya kopi ini merupakan bagian dari minuman fungsional yang masuk dalam kategori produk penyegar. Jadi banyak sekali manfaat pada saat kita mengkonsumsi kopi. Ada bagian penting ya, salah satunya kopi banyak digunakan untuk terapi penurunan berat badan. Kemudian kopi bisa digunakan untuk antioksidan ya, untuk kesehatan kulit. Kemudian digunakan untuk meningkatkan daya ingat, kewaspadaan, dan banyak sekali. Nah, video-video saya kali ini akan membahas juga mengenai bagaimana kopi bisa digunakan untuk terapi kesehatan, bagaimana kopi juga digunakan untuk menurunkan berat badan, tetapi di video yang lain. Pada video ini saya akan fokus sebenarnya seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi kopi, kemudian kapan saat yang paling tepat kita mengkonsumsi kopi. Ya, sebelum saya membahas lebih detail mengenai video ini atau tentang kopi, terlebih dahulu saya mengajak kepada Anda yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini ya. Jadi kopi ini merupakan produk yang sekarang sedang in ya di masyarakat ya. Kemudian dari seluruh kalangan sekarang banyak orang yang menyukai kopi. Kalau dulu kopi ini hanya minuman untuk orang yang sudah tua saja atau orang yang sudah berusia, sekarang anak muda bahkan anak SMP, SMA sekarang sudah mulai mengkonsumsi kopi. Nah, ini adalah bagian dari gaya hidup. Nah, kopi ini mengandung senyawa penting yang ini merupakan senyawa fungsional yang ada di dalam kopi, yaitu kafein. Ya, kafein, jadi pada saat kita berbicara masalah kopi, kita pasti akan membicarakan kafein. Ya, karena kafein ini merupakan senyawa utama yang dimanfaatkan dari produk kopi. Ya, jadi kafein ini merupakan produk metabolisme sekunder dari tanaman, ya, terutama di sini adalah kopi, teh, kakao, yang merupakan tanaman penghasil kafein. Ya, senyawa ini memiliki rasa pahit. Sebenarnya kafein kalau kita ekstrak, dia berwarna kristal, berwarna putih. Ya. Nah, jumlah kandungan kafein pada kopi
ini sangat tergantung dengan jenis kopinya. Ya, selain tergantung dengan jenis kopinya, kadar kafein juga ditentukan di mana kopi ini tumbuh, ya, apa di daerah dataran rendah, kemudian apa di daerah dataran tinggi, ini juga sangat menentukan berapa kadar kafein. Kemudian kadar kafein juga ditentukan oleh jenis kopi, ya, di mana yang paling banyak di Indonesia itu ada kopi robusta dan kopi arabica. Nah, kalau berbicara masalah kadar kafeinnya, tentu pada kopi robusta kadarnya lebih tinggi dibanding dengan kadar kafein pada kopi arabica. Nah, rata-rata kadar kafein kopi robusta yang ada di Indonesia ini berkisar sekitar 2% dari berat kopi. Ya, jadi kisaran sebenarnya ada yang 1,8 sampai 2,2. Ya, jadi kalau kita ambil rata-rata adalah 2%. Sementara pada kopi arabica kandungan kafeinnya lebih rendah, itu sekitar 0,8 sampai 1,2% ya dari berat kopi. Kemudian yang juga menentukan kadar kafein di dalam kopi itu teknik penyeduhan. Artinya dengan teknik penyeduhan yang berbeda akan menghasilkan kadar kafein yang berbeda juga, ya. Tentu kopi yang diseduh dengan metode espresso akan menghasilkan kafein yang lebih tinggi dibanding dengan metode-metode yang lainnya. Nah, kafein ini merupakan senyawa alkaloid santina berbentuk kristal, ya, rasanya tentu pahit. Kenapa kopi rasanya pahit? Karena kadar kafeinnya tinggi. Ini yang memberikan kontribusi rasa pahit pada kopi adalah kafeinnya. Maka kopi robusta rasanya akan lebih pahit dibanding dengan kopi arabica. Salah satu penyebabnya karena kadar kafeinnya yang lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian kafein ini banyak digunakan untuk terapi pengobatan, terutama pada perangsangan psikoaktif dan diuretik ringan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi diuretik ini, ya, misalnya pada saat kita minum kopi, beberapa jam kemudian kita akan buang air kecil, ini adalah merupakan bagian dari efek diuretik. Demikian juga pada saat pagi hari, kita minum kopi, terus kemudian beberapa saat, misalnya setengah jam kemudian, ada rasa untuk buang air besar. Itu merupakan bagian dari efek diuretik pada kafein. Nah, nama kimianya dari kafein adalah 1,37 trimethylhexantina, ya, atau disebut juga trimethylhexantina, atau disebut juga ada yang menyebut tiena atau metiltheobromin. Nah, jadi rumus kimianya adalah C8H10N4O2 dengan titik lebur yang cukup tinggi, ya, yaitu pada 225, ya. Tapi kafein ini bersifat larut air, ya. Jadi kelarutan pada air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 22 mg per liternya, kemudian pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100 mg per liter, pada suhu 100 derajat Celcius adalah 670 mg per mililiter. Nah, jadi artinya semakin panas suhu penyeduhan, maka kadar kafein di dalam kopi akan semakin tinggi, ya. Artinya akan memberikan rasa yang semakin pahit. Dan idealnya proses penyeduhan kopi itu pada suhu sekitar 80 derajat Celcius, ya, atau paling tepatnya yang paling efektif adalah 78 derajat Celcius, ya, di mana pada suhu ini akan menghasilkan seduhan yang paling ideal, yaitu dengan rasa pahit yang sedang dan flavor yang tajam. Ini pada suhu 78 derajat Celcius. Kalau kita seduh pada suhu 100 derajat Celcius, tentu akan menghasilkan kopi dengan rasa yang pahit, dengan kadar kafein yang tinggi, tetapi flavor-flavor yang lain tidak optimal. Sehingga kalau saya menyarankan kopi ini tetap diseduh pada suhu 78 derajat Celcius. Nah, ini yang paling penting. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, dari kawan-kawan. Jadi sebenarnya saya harus minum kafein untuk memberikan efek yang paling bagus itu pada dosis berapa, ya. Jadi setiap orang ini memiliki kepekaan terhadap kafein yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang sangat peka terhadap kafein sehingga minum kopi sedikit saja itu menjadi tidak bisa tidur, ya, atau memiliki kewaspadaan yang tinggi. Tapi ada juga orang yang mengkonsumsi kafein sampai 2 gelas, 3 gelas, dia akan biasa saja. Nah, jadi artinya sebenarnya efek kafein terhadap setiap individu itu berbeda-beda, sangat tergantung pada sensitivitas, ya. Jadi nanti pada video saya yang lain ada pembahasan
kenapa orang yang satu sensitif, kenapa orang yang lain tidak sensitif. Jadi ada pembahasan mengenai metabolisme kafein. Kemudian sensitivitas kafein atau efektivitas kafein pada saat dikonsumsi itu juga sangat tergantung dengan laju metabolisme kafein dan di dalam tubuh. Nah, kemudian takaran optimal kafein itu sebenarnya berapa supaya bisa melakukan, artinya memiliki efek yang paling bagus pada metabolisme tubuh kita. Berapa sebenarnya takaran idealnya adalah 100 miligram sampai 150 miligram. Kenapa saya kasih kisaran ini? Ya, saya kasih kisaran 100 sampai 150 miligram karena sebenarnya dosis kafein efektif untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ya, nah maka kisarannya adalah 100 sampai 150 miligram tergantung pada berat badan masing-masing. Artinya kalau berat badannya tinggi, boleh mengkonsumsi kafein yang jumlahnya lebih tinggi dibanding orang yang memiliki berat badan yang tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, jadi dari banyak sekali hasil penelitian menunjukkan bahwa efek kafein di dalam tubuh bisa melakukan efek secara optimal itu pada dosis kafein 100 sampai 150 miligram. Ya. Nah, untuk efek jangka pendek pada saat kita mengkonsumsi dengan takaran yang pas, ini akan memberikan efek yang positif. Salah satunya meningkatkan memori otak, ya, kemudian bisa mengontrol emosi, memiliki fungsi kognitif yang bagus. Salah satunya misalnya kewaspadaan, daya ingat, ya. Ini artinya pada saat kita mengkonsumsi kafein dalam dosis yang pas, ya, yaitu antara 150 kemudian 100 sampai 150. Ya, jadi cukup rendah sebenarnya. Nah, nanti kalau orang sering bertanya, kalau misalnya 100 sampai 150 itu ada berapa cangkir atau berapa gram kopi yang bisa dikonsumsi, nanti di akhir video ini saya akan jelaskan bagaimana cara konversinya. Nah, untuk orang yang sensitif terhadap kafein, ya sekali lagi untuk orang sensitif, dosisnya cukup 25 sampai 50 miligram, ya, artinya setengah dari dosis orang biasa atau bahkan tidak sampai setengah, ya, tidak sampai setengah dari dosis orang biasa. Nah, kemudian berapa sih sebenarnya maksimal orang boleh mengkonsumsi kafein? Jadi maksimal itu pada 500 sampai 600 miligram per hari. Ya, jadi sekali lagi dosis maksimalnya adalah 500 sampai 600 miligram per hari yang pada saat kita buat dalam angka cangkir, maka akan lahir sekitar antara 3 sampai 4 cangkir per hari. Ini adalah dosis maksimal. Jadi idealnya sebenarnya mengkonsumsi kopi itu 2 gelas, ya, artinya 2 cangkir pagi sama siang atau pagi sama sore, itu idealnya, ya. Nah, jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang, ya, kalau tadi saya jelaskan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kafein atau kopi ini memberikan efek positif yang luar biasa. Salah satunya berfungsi sebagai antioksidan, ya, sebagai antioksidan yang mampu melindungi kerusakan otak dari degradasi dan stroke. Jadi artinya mengkonsumsi kafein atau mengkonsumsi kopi dalam dosis yang cukup dalam jangka panjang ini bisa mengurangi resiko kerusakan otak termasuk kepikunan dan stroke serta mengurangi Parkinson. Nah, kemudian untuk secara detailnya efek-efek positif apa saja yang akan terjadi pada saat kita mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang pas, dalam takaran yang pas, akan saya bahas pada video-video saya yang lain, ya. Kemudian bagaimana perhitungan yang tepat sebenarnya, ya, sekali lagi perhitungan yang tepat untuk konsumsi kafein sebenarnya ada perhitungannya, yaitu 2 mg per kilogram berat badan. Makanya tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa konsumsi kafein yang efektif adalah 100 sampai 150 mg. Karena apa? Karena sebenarnya kisarannya berdasarkan berat badan yaitu 2 mg per kilogram berat badan. Ini artinya orang yang berat, yang lebih berat boleh mengkonsumsi kafein yang jumlahnya lebih banyak, sementara orang yang berat badannya lebih ringan itu mengkonsumsi kafeinnya lebih sedikit. Jadi kalau saya buat ilustrasi, orang yang memiliki berat badan 45 kg, ini dosis kafein yang paling bagus adalah 100 mg atau
boleh mengkonsumsi seduhan kopi dengan metode saring sebanyak 120 ml ya. Nah, angka 120 ml ini sebenarnya lahir dari angka perbandingan seduhan yang paling ideal ya. Jadi ada seduhan 1:10, ada seduhan 1:12, ada seduhan 1:15 sampai seduhan 1:18. Nah, yang digunakan standar dalam penelitian itu seduhannya adalah 1:12. Sehingga seduhan yang paling ideal untuk orang berat badan 45 kg adalah 120 ml. Kemudian untuk orang berat badan 54 kg boleh mengkonsumsi 120 mg kafein atau setara dengan 150 ml seduhan kopi dengan metode saring. Kemudian untuk berat badan 67,5 kg boleh mengkonsumsi 150 dengan dosis kopi saring adalah 180 ml. Nah, demikian seterusnya untuk berat badan 79, kemudian 90. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang bertanya, kalau saya berat badannya tidak tercantum di angka ini bagaimana? Maka kita kalikan saja berat badan dengan 2 mg. Nah, kemudian setelah ketemu angka 2 mg, baru bisa dikonversi dengan berat kopi yang kita konsumsi, ya, yaitu 2% kadar kafeinnya untuk kopi Robusta dan 1% untuk kopi Arabica. Kemudian kita konversi lagi ke cangkir, tergantung berapa selera kita dalam proses penyeduhan ya. Boleh kita menggunakan 1:15, boleh juga kita boleh menggunakan 1:18 ya. Jadi yang dimaksud dengan 1:15 itu 1 gram kopi ya kita gunakan air sebanyak 15 ml ya. Jadi itu yang dimaksud dengan 1:15. Nah, kemudian pertanyaan penting sebenarnya kapan kita boleh mengkonsumsi atau minum kopi untuk menghasilkan efek yang paling bagus atau efek maksimal. Jadi waktu paruh kafein pada saat masuk ke dalam tubuh itu 3-4 jam. Ya. Yang dimaksud waktu paruh di sini adalah jadi pada saat kita mengkonsumsi kafein sebanyak 100 mg, maka kadar kafein di dalam tubuh kita akan berkurang 50% atau akan menjadi 50 ml di dalam darah setelah 3-4 jam berikutnya. Sehingga pada saat 6 jam berikutnya tinggal 50% berikutnya. Jadi 100% menjadi 50%, kemudian 50% menjadi 25. Jadi setelah 6 jam kemudian sisa kafein di dalam tubuh kita akan menjadi 25 mg dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menghambat kerusakan waktu paruh atau memperpanjang waktu paruh kafein, tetapi ada juga faktor yang merusak kafein sehingga menyebabkan waktu paruh kafein menjadi lebih pendek lagi. Nah, yang menghambat waktu paruhnya misalnya minuman alkohol, kemudian kehamilan, kegemukan, dan kerusakan hati, ini menyebabkan kafein di dalam tubuh kita kerusakan atau pengurangannya menjadi lambat. Sementara bagi orang perokok, maka waktu paruh kafein akan menjadi lebih singkat. Ya, artinya akan menjadi lebih cepatnya. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai efek samping kafein. Bagaimana apa yang terjadi pada saat kita mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang tidak sesuai dengan takaran. Ya, kelebihan konsumsi kafein bisa menyebabkan gemetar, kemudian insomnia, jantung berdetak lebih kencang, dan kecemasan. Ini adalah efek yang paling cepat kita rasakan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, sebenarnya ada kalimat penting yang banyak diungkapkan oleh peneliti. Jadi pada saat kapan kita harus mengkonsumsi kafein atau pada saat kapan kita harus berhenti mengkonsumsi kafein, ya. Jadi pada saat Anda tidak nyaman mengkonsumsi kafein, maka pada saat itulah kadar kafein di dalam tubuh itu artinya sudah terlalu tinggi. Jadi mudah ya untuk mendeteksinya seperti itu. Kemudian ada efek samping yang namanya efek putus kafein. Jadi yang dimaksud di sini, hari ini kita minum kopi, kemudian besok minum kopi, kita sudah rutin minum kopi pada jam 7 pagi misalnya dengan dosis yang pas, tiba-tiba dalam satu hari tidak mengkonsumsi kopi. Itulah yang dimaksud dengan efek putus kafein. Apa yang akan kita rasakan? Efek putus kafein adalah sakit kepala,
kelelahan, kurang tidur, bisa memperburuk emosi, kemudian kesulitan berkonsentrasi, kemudian cemas dan sensitif. Ya, banyak juga orang yang bertanya dengan saya, katanya, Pak, saya biasa minum kopi, tapi begitu tidak minum kopi, kemudian saya terasa pusing, kemudian lama-kelamaan akan merasakan seperti demam. Ya, itu merupakan efek putus kafein yang normal, ya. Artinya efek ini akan dirasakan oleh setiap orang. Tetapi pada saat kita efek putus kafein dan kita diamkan saja, ya, misalnya kita diamkan 3 jam, 2 jam, maka efek ini akan hilang. Ya. Pada saat hari ini kita tidak mengkonsumsi kafein, besoknya tidak mengkonsumsi kafein, maka besoknya lagi efek putus kafein sudah tidak dirasakan kembali. Ya, jadi artinya tubuh akan cepat sekali menyesuaikan pada saat kita tidak mengkonsumsi kafein. Ya, jadi berbeda dengan efek obat, bahkan dengan efek-efek bahan-bahan yang lain, ya, yang bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau kafein hanya menyebabkan efek putus saja, yang paling banyak dirasakan pada orang adalah sakit kepala. Nah, kemudian kandungan kafein pada kopi Arabica berapa? Jadi saya di awal sudah mengatakan bahwa kadar kafein di dalam kopi sangat tergantung dengan metode penyaringan, ya. Dengan metode penyajian. Ya, kafein pada takaran 150 mili, ya, yang disajikan dengan metode penyaringan itu kadarnya 130 sampai 180 mg. Kemudian dengan metode perkolasi, yaitu kandungannya 75 sampai 150 mg. Metode perkolasi ini misalnya seperti pada Vietnam drip, ya, itu contoh metode perkolasi. Perkolasi ini artinya penyeduhan dengan metode kalau kita itu disaring tetes, ya, misalnya ditetes, ya, itu namanya metode perkolasi. Kemudian ada yang metode espresso, ya, dengan volume 45 sampai 60 mili, kandungannya adalah 100 mg, ya. Jadi espresso ini memang metode penyajian yang bisa menghadirkan kafein dalam kadar yang paling tinggi dibanding dengan metode seduhan yang lain. Kemudian untuk kopi instan ini antara 50 sampai 130 ml, ya, miligram, ya. Jadi cukup tinggi. Nah, kemudian kadar kafein pada teh, ya, yang diseduh pada air 180 mili selama 3 menit, untuk teh hijau akan menghasilkan kafein 10 sampai 15 mili, untuk teh jingga 25 mili, dan yang paling tinggi pada teh hitam, ya, teh hitam. Teh hitam itu bisa memberikan kadar kafein sampai 50 mg pada 180 ml seduhan yang diseduh selama 3 menit, ya. Nah, selain pada kopi dan teh, kafein juga terdapat pada produk coklat, ya, atau produk olahan kakao. Untuk coklat panas yang diseduh sebanyak 180 ml itu akan menghadirkan atau memberikan kafein sebanyak 10 mg. Untuk coklat susu 150 mili 4 mg, ya. Kemudian untuk coklat susu 28 gram ini bisa memberikan 6 mg kafein. Untuk coklat hitam atau dark coklat, yaitu dengan sajian 28 gram, jumlah kafeinnya adalah 200 mg, ya. Jadi cukup tinggi kadar kafeinnya. Jadi itulah pembahasan mengenai kafein, ya, yang paling banyak terdapat pada produk kopi yang sekarang menjadi bagian dari lifestyle untuk teman-teman, ya, untuk anak muda sekarang yang hobi mengkonsumsi kopi, yang ternyata juga memberikan efek positif terhadap kesehatan, ya, memberikan efek terhadap metabolisme. Ya. Salah satunya efek metabolisme adalah bisa menekan nafsu makan, ya, bisa mempertahankan kondisi kita pada saat kurang atau konsumsi makanan kita sedikit, tapi perut kita tetap kenyang. Sehingga kafein banyak digunakan untuk terapi penurunan berat badan, ya, terutama pada ibu-ibu. Nah, untuk pembahasan mengenai kafein yang bisa digunakan untuk terapi penurunan berat badan, saya akan bahas di video saya yang lain. Demikianlah penjelasan mengenai kafein, kemudian berapa dosis idealnya, dan kapan kita harus mengkonsumsi, harus minum kopi. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum saya tutup video saya kali ini, ya, saya mengajak kepada Anda, pada saudara, untuk subscribe, kemudian like dan share video ini. Oke, terima kasih.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.